Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran bagian kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang persamaan lingkaran, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Langsung saja simak video penjelasan berikut ini. Kita mulai dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Jika titik T x1, y1 sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 posisi titik T terhadap lingkaran L, yaitu T terletak pada lingkaran, T di dalam lingkaran, dan T di luar lingkaran. Pada intinya, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan ya, di dalam lingkaran, kemudian terletak pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Untuk penjelasannya, perhatikan gambar berikut. Misalkan kita punya sebuah lingkaran dengan pusat P, A, B dan berjari-jari R. Kemudian kita ambil sebuah titik yang di dalam lingkaran, misalkan titik B. Kemudian kita tarik garis PB ya, dari P ke B. Kemudian kita bandingkan dengan jari-jari R ini. Ternyata PB itu kurang dari R. Sehingga untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, kita substitusikan titik itu ke dalam lingkarannya. Kemudian kita bandingkan dengan jari-jarinya. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan baku lingkaran, yaitu X min A kuadrat ya, ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, titik B ini kita masukkan ke dalam sini. Karena B ini di dalam lingkaran, maka tandanya ini berubah menjadi kurang dari. Sehingga XB min A kuadrat ditambah dengan YB min B kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Begitu juga dengan persamaan umum lingkaran. Tandanya menjadi kurang dari. Kemudian yang kedua adalah titik yang berada pada lingkaran ya. Lingkaran itu kan ini ya. Misalkan kita ambil titik C yang berada pada lingkaran, atau titik C itu melalui lingkaran. Kemudian kita tarik garis P ke C. Ternyata panjang PC ini sama dengan R. Maka persamaan dari lingkaran itu tetap. Sehingga C ini ketika kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, tandanya tetap sama dengan tidak berubah ya. Sehingga XC min A kuadrat tambah YC min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Begitu juga dengan persamaan umumnya, itu tandanya tidak berubah sama dengan ketika kita bandingkan dengan jari-jari. Kemudian yang ketiga adalah titik yang berada di luar lingkaran. Misalkan kita ambil sebuah titik D dengan koordinat XD, YD ya. Kita tarik garis dari P ke D, kita bandingkan dengan R. Ternyata PD ini, panjang PD, itu lebih besar dari R. Sehingga D ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Ketemu X D min A kuadrat ditambah Y D min B kuadrat itu tandanya lebih besar dari R kuadrat. Begitu juga dengan persamaan umumnya. Tandanya menjadi lebih besar. Pada intinya, untuk kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3. Yaitu yang berada di dalam lingkaran, melalui lingkaran atau titik pada lingkaran. Yang ketiga adalah titik D di luar lingkaran. Untuk titik yang berada di dalam lingkaran itu ketika kita substitusikan titik B ke dalam lingkaran dan kita bandingkan dengan jari-jarinya, maka hasilnya harus kurang dari. Kemudian kalau melalui lingkaran atau pada lingkaran, tandanya harus sama dengan, dan ketika titik itu berada di luar lingkaran, tandanya harus lebih dari. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kedudukan titik A min 3,5, B 7,6 dan C 1, min 2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34. Pada intinya kita harus mensubstitusikan ini ke dalam persamaan lingkaran. Kita substitusikan titik A, B, dan C ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ini ya. Kita substitusikan ke sini.
Kemudian kita bandingkan dengan nilai dari R kuadratnya. Berarti R kuadratnya ketemu adalah 34. Kita substitusikan dulu untuk titik A, min 3,5 itu sama dengan AXA, YA. Sehingga kita punya XA sama dengan min 3 dan YA sama dengan 5. Kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran ini. Berarti min 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ketemu 9 tambah 25 sama dengan 34. Ternyata 34 itu sama dengan R kuadrat. Maka titik A itu terletak pada lingkaran. Kemudian untuk titik B 7,6 kita punya X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 6. Kita substitusikan ke dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan. Sehingga kita masukkan X kuadratnya jadi 7 kuadrat, Y kuadratnya jadi 6 kuadrat. 7 kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 7 kuadrat 49 tambah 6 kuadrat 36 sama dengan 75. Ternyata 75 itu lebih besar dari R kuadrat. Berarti titik B ini terletak di luar lingkaran. Kemudian untuk titik C, kita substitusikan juga 1,-2. Kita substitusikan ke dalam X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 1, Y-nya min 2. Ketemu 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah min 2 kuadrat 4 sama dengan 5. Ternyata 5 itu kurang dari R kuadrat. R kuadratnya kan 34. 5 kan kurang dari 34. Berarti titik C 1,-2 itu terletak di dalam lingkaran. Contoh berikutnya misalkan ini. Tentukan kedudukan titik A 7,5 terhadap lingkaran yang berpusat di titik 1,3 dengan jari-jari 5. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan memiliki jari-jari R itu kemarin adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita punya titiknya, titik A 7,5, kemudian pusatnya adalah 1,3 dan R-nya adalah 5 dari soal ini. Kemudian dari dua ini ya, kita dapat persamaan baku lingkaran. X min A kuadrat, A-nya adalah 1, B-nya adalah 3. Ini A, ini adalah B. X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, ketemu X min 1 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Ini merupakan R kuadrat. Nah, untuk mengetahui kedudukan titik A, berarti kita substitusikan titik ini ke dalam ini ya, menggantikan ini dan menggantikan ini. Ketemu XA min A kuadrat tambah YA min B kuadrat sama dengan 7. 7, X-nya 7, A-nya tadi kan 1 ya. 7 kurangi 1 kuadrat tambah 5 dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan 7 kurangi 1, 6. 5 kurangi 3, 2. Berarti 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan 36 tambah 4 sama dengan 40. Ternyata ya, 40 itu lebih besar dari R kuadrat. Karena R kuadratnya adalah 25. Maka titik A itu berada di luar lingkaran. Cukup mudah ya untuk penjelasan kedudukan titik terhadap lingkaran. Contoh lain misalkan, tentukan kedudukan titik P 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X ditambah 12Y ditambah 36 sama dengan 0. Pada intinya, untuk mencari kedudukan titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Nanti kita bandingkan dengan jari-jari atau nolnya ini ya, kita bandingkan. Apakah lebih besar atau sama dengan atau kurang dari. Ketika kurang dari berarti dia di dalam lingkaran. Ketika sama dengan berarti dia pada lingkaran. Ketika lebih besar dari maka dia berada di luar lingkaran. Kita masukkan nih. 1,2 ke dalam ini. Berarti 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat dikurangi 8 kali 1 tambah 12 kali 2 ditambah 36. Ketemu 1 ditambah 2 kuadrat 4. 8 kali 1 min 8 ditambah dengan 12 kali 2 24 tambah 36. Ketemu 57. Ternyata 57 itu lebih besar dari 0. Maka titik A 1,2 terletak di luar lingkaran. Contoh selanjutnya misalkan ini. Jika titik 1,3 terletak pada lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat ditambah ax min 6y min 9 sama dengan 0, tentukan A nilai A
Yang kedua, pusat dan jari-jari lingkaran. Masih ingat ya, persamaan umum dari lingkaran itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ternyata di sini 3 ya. Ada koefisien 3, di sini koefisiennya 1. Ya berbeda ya. Nanti kita bagi ini ke 3 ya. Kita bagi 3 ini. Kita cari A-nya dulu ya. Berarti kita substitusikan titik 1,3 ke dalam persamaan lingkaran ini. Berarti 3 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 3 kuadrat tambah A kali 1 dikurangi 6 kali 3 dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian 3 tambah 27 ditambah A dikurangi 18 dikurangi 9 sama dengan 0. Sehingga ketemu A tambah 3 sama 0, A-nya adalah min 3. Karena titiknya ini tadi kan terletak pada lingkaran ya. Terletak pada lingkaran maka tandanya sama dengan ya, sama dengan, perhatikan ya. Nah, kemudian untuk mencari pusat dan jari-jari lingkaran, berarti kita substitusikan titik A ke dalam persamaan lingkaran ini ya. Kita substitusikan. Berarti ketemunya adalah 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurangi 3 karena A-nya adalah min 3 ya, ini ya. A dikurangi dengan 6y dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti persamaan umum lingkarannya adalah, berarti kita bagi dengan 3 ya. Karena kan tadi di sini ya, ini kan belum x kuadrat tambah y kuadrat. Maka kita bagi 3. Tambah x kuadrat plus y kuadrat dikurangi x dikurangi 2y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkarannya. Diperoleh A-nya, berarti ini A. A-nya adalah min 1. B-nya adalah min 2 ya, B-nya. C-nya adalah min 3. Nah, dari A, B, C ini kita cari pusatnya ya. Pusatnya kemarin adalah, masih ingat ya, pusat kemarin adalah min setengah A atau min A dibagi 2, koma min setengah dari B ya, pusatnya. Ketemu min setengah dari min 1, artinya adalah min kali min 1 bagi 2, berarti ketemu setengah. Y-nya min 1 kali min 2 dibagi 2, ketemu 1. Ya, pusatnya berarti setengah koma 1. Kemudian untuk jari-jari, kemarin masih ingat ya, jari-jari itu sama dengan akar dari pusatnya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan C kapital ya, atau ini ya. Sehingga ketemu setengah kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat dikurangi dengan C-nya adalah min 3. Ketemu setengah kuadrat adalah 1/4, 1 kuadrat 1 tambah dengan 3, karena min kali min ketemu plus. Kemudian di akar. Dan setengah ditambah 4 itu ketemu 17/4 di akar ya. 1/4-nya keluar di akar berarti ketemu setengah. Kemudian akar 17 tetap. Sehingga ketemu jari-jarinya R itu sama dengan setengah akar 17 ya, dan pusatnya adalah setengah koma 1. Demikian penjelasan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Sebagai latihan silahkan dicoba. Jika titik P 4,1 terletak pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat tambah mx ditambah 4y ditambah dengan 3 sama dengan 0, tentukan kedudukan titik A 3,5 pada lingkaran tersebut. Silahkan dicoba untuk memperdalam materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Demikian penjelasan tentang materi ini. Sampai ketemu lagi. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan garis pada lingkaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.